Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam renungan pagi ini. Semoga damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita semua. Mari kita satukan hati dan pikiran. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru di pagi ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di pagi yang indah ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, agar hati kami diperbaharui dan pikiran kami diterangi oleh kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga setiap perkataan yang disampaikan dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema hari ini yaitu ketika rencana tak sesuai harapan, Tuhan tetap punya jalan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat 11. Berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini adalah janji Tuhan yang begitu indah. Di tengah berbagai ketidakpastian dan tantangan yang mungkin kita hadapi, Tuhan menegaskan bahwa Dia punya rancangan yang baik untuk kita. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, siapa di antara kita yang pernah merasa bahwa hidup ini penuh dengan kejutan yang tidak terduga? Kita mungkin punya rencana A, B, C, bahkan sampai Z. Kita sudah menyusunnya dengan matang, menghitung segala kemungkinan, bahkan mungkin sudah membayangkan hasil akhirnya. Tapi apa yang terjadi? Seringkali realita justru berbanding terbalik dengan harapan kita. Rencana kita berantakan, harapan kita pupus, dan kita merasa kecewa, bingung, bahkan mungkin marah. Fenomena ini sangat umum terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan seorang mahasiswa yang sudah belajar mati-matian untuk ujian, tapi ternyata nilainya tak sesuai harapan. Atau seorang pengusaha muda yang sudah menyiapkan bisnis plan yang brilian, tapi usahanya malah merugi. Atau pasangan yang sudah merencanakan pernikahan impian, tapi tiba-tiba ada kendala tak terduga yang membuat semuanya tertunda. Bagaimana perasaan kita saat itu? Pasti ada rasa kecewa, sedih, bahkan mungkin putus asa. Dalam momen-momen seperti inilah kita perlu mengingat kembali firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11 ini. Ayat ini seringkali menjadi penghiburan bagi banyak orang yang percaya. Tapi penting bagi kita untuk memahami konteksnya juga. Bangsa Israel saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Jauh dari tanah air mereka, situasi mereka sangat sulit, penuh penderitaan dan ketidakpastian. Mereka mungkin merasa Tuhan meninggalkan mereka, bahwa semua rencana dan janji Tuhan untuk mereka telah gagal. Namun di tengah situasi yang suram itu, Tuhan berfirman kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pesan ini sangat kuat, artinya meskipun rencana kita mungkin tidak berjalan sesuai keinginan, meskipun kita merasa kehilangan kendali, Tuhan tetap memegang kendali penuh atas hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Rancangan Tuhan itu sempurna, rancangan damai sejahtera. Itu bukan berarti hidup kita akan selalu bebas dari masalah, tidak ada kesusahan, tetapi rancangan damai sejahtera berarti bahwa di tengah badai sekalipun, kita akan mengalami ketenangan dan pengharapan yang datang dari Tuhan. Seringkali cara Tuhan bekerja itu di luar nalar dan pemahaman kita. Kita mungkin berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan rencana A, tapi Tuhan justru membuka jalan di rencana B atau C, atau bahkan jalan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan.
Ingatlah kisah Yusuf dalam Alkitab. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara. Secara manusiawi, semua rencana dan harapannya hancur berantakan. Tetapi justru melalui semua penderitaan itu, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir dan menyelamatkan banyak bangsa dari kelaparan. Rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dan lebih baik dari rancangan kita. Oleh karena itu, ketika rencana tak sesuai harapan, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, percaya penuh kepada kedaulatan Tuhan. Sadari bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang memegang kendali atas segalanya. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan izinnya. Percayalah bahwa Dia memiliki tujuan yang baik di setiap situasi. Yang kedua, belajar menyerahkan diri dan rencana kita kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa berusaha, justru kita tetap berusaha yang terbaik, tapi kita juga menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang bekerja, karena jalannya adalah jalan yang terbaik. Yang ketiga, fokus pada janji Tuhan, bukan pada situasi. Ketika kita kecewa, mudah sekali kita tenggelam dalam perasaan negatif dan fokus pada masalah. Alihkan pandangan kita kepada janji-janji Tuhan yang tak pernah ingkar. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang keempat, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin ini terdengar klise, tetapi bersyukur di tengah kekecewaan adalah bentuk iman yang luar biasa. Bersyukur bukan berarti kita menyukai masalahnya, tapi kita bersyukur karena Tuhan ada bersama kita di tengah masalah itu dan Dia akan menuntun kita melaluinya. Ingatlah saudara-saudari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah gagal. Rencananya mungkin tidak sama dengan rencana kita, tetapi rencananya selalu yang terbaik. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan menuntun kita melewati setiap lembah kekecewaan dan kegagalan. Dan Dia akan membuka jalan yang baru, jalan yang penuh harapan. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jika kamu sedang menghadapi kegagalan atau kekecewaan dalam pekerjaan, studi, atau bahkan hubungan, jangan larut dalam kesedihan, ambil waktu untuk tenang, serahkan kegalauanmu pada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, atau Dia ingin kita belajar sesuatu dari pengalaman ini. Yang kedua, jika kamu merasa bingung dan tidak tahu harus melangkah kemana, berdoalah dengan sungguh-sungguh, mintalah hikmat Tuhan dan petunjuk dari Tuhan. Buka mata hatimu untuk melihat tanda-tanda atau pintu-pintu yang Tuhan bukakan, bahkan jika itu di luar dugaanmu. Yang ketiga, latih dirimu untuk punya rencana cadangan secara rohani. Rencana cadangan ini adalah imanmu kepada Tuhan. Ketika rencana A gagal, kamu punya iman yang kuat bahwa Tuhan punya rencana B, yang pastinya lebih baik. Ini akan membantumu untuk tidak mudah menyerah dan tetap berpengharapan. Yang keempat, bagikan pengalamanmu. Mungkin ada teman atau saudaramu yang juga sedang menghadapi situasi serupa. Bagikan kisah bagaimana kamu melewati masa sulitmu dengan mengandalkan Tuhan. Kesaksianmu bisa jadi menguatkan orang lain. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah ketika rencana kita tidak sesuai harapan. Itu bukan akhir dari segalanya, itu mungkin awal dari segala sesuatu yang baru. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa di pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi kami. Ampuni kami jika seringkali kami merasa kecewa, putus asa, atau meragukan Engkau ketika rencana kami tidak berjalan sesuai harapan. Bantu kami ya Tuhan untuk senantiasa percaya pada kedaulatan-Mu, untuk menyerahkan seluruh hidup dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk tetap berpengharapan, bahkan ketika situasi terlihat tidak mungkin. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, karena kami tahu Engkau menyertai kami dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih banyak sudah bergabung dalam renungan pagi ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi bekal dan kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hari ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Saudara-saudari yang berkasih, apapun yang akan kamu hadapi, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyertai dan menguatkanmu. Dia punya jalan yang terbaik bagi kamu. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya.